Nah, kalau menurut saya sih ini harus ditindak tegas ya. Karena apa? Karena pada waktu lalu juga menimbulkan kehebohan publik dan bahkan juga menimbulkan kegaduhan di kalangan para netizen dan bahkan juga di kalangan masyarakat tentunya. Karena apa? Karena Denny pada waktu lalu yaitu membocorkan hasil putusan MK, yaitu akan diputuskannya pemilu proporsional tertutup alias coblos partai, bukan coblos wajah caleg. Nah, akhirnya membuat kehebohan dan lain sebagainya. Ternyata apa? Ternyata tuduhan yang dialamatkan Denny Indrayana, yaitu MK akan memutuskan pemilu proporsional tertutup, ternyata salah. Akhirnya MK pun saat ini juga sudah memutuskan dan menolak gugatan yaitu proporsional saat ini pada pemilu 2024 yaitu proporsional terbuka. Artinya yang dituduhkan oleh Denny Indrayana tersebut salah. Nah, tetapi saat ini ya seperti ini lagi. Seperti pada waktu lalu cuitan Denny Indrayana, yaitu Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi dari seorang anggota DPR bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Kalau Anda masih percaya lagi, menurut saya sudah gak tahu lagi ya saya. Karena apa yang diucapkan Denny Indrayana pada waktu itu juga salah. Sekarang kembali lagi mendapatkan informasi atau bocoran lagi, yaitu tentang penetapan Anies sebagai tersangka. Menurut saya ini juga lucu sekali ya. Masa sih sekelas Profesor Denny Indrayana kok sampai seperti ini ya? Ini menurut saya juga sudah prediksi dari masyarakat awam yang lalu kalau Anies akan dijadikan tersangka oleh KPK. Tetapi sampai saat ini juga tidak dijadikan tersangka sampai saat ini. Kemungkinan besok ketika KPK memutuskan yaitu Anies tidak bersalah pada kasus korupsi di Formula E, dugaan kasus korupsi Formula E, ya pasti Denny Indrayana juga sangat jumawa sekali. Wah, gara-gara cuitan saya akhirnya KPK tidak menetapkan Anies sebagai tersangka. Atau mungkin ketika KPK menetapkan Anies sebagai tersangka beneran, mungkin Denny Indrayana, lu tuh bener kan ucapan saya, tweetan saya yang kemarin bener, jadi serba salah ya. Jadi di sini apapun putusan KPK pasti akan menguntungkan Denny Indrayana kalau pikirannya dibolak-balik seperti itu, kalau logikanya dibolak-balik. Sama seperti putusan MK pada saat lalu, gara-gara dibocorkannya oleh Denny Indrayana tentang putusan dari MA tersebut. Akhirnya MA memutuskan untuk menggelar proporsional terbuka, alias sama seperti pemilu terdahulunya. Jadi apapun putusan MA pada waktu itu juga menguntungkan Denny Indrayana. Dan lagi-lagi di sini diulangi lagi lah. Menurut saya ini harus ditindak lah, karena menurut saya membuat kegaduhan ya. Kalau menurut saya ini dari Tempo, Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi dari seorang anggota DPR bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Nah, menurut saya dari sini sih kurang valid. Harusnya langsung lah dari KPK langsung, yaitu informasi dari KPK yang tidak diketahui namanya. Itu menurut saya malah lebih A1 banget ya. Kemarin aja A1 bisa meleset. Nah, ini bahkan dikomentari oleh Sukirman, kemarin A1 terbukti meleset. Ini versi A berapa ya Bang Denny? Semoga bener, biar dia gak malu lagi infonya meleset. Denny ini ya bilang pemilu bakal tertutup bukan? Semoga bukan hoax lagi. Masalahnya kalau unsur untuk menetapkan tersangkanya terpenuhi, apakah KPK salah? Denny dipercaya. Kalian harusnya konfirmasi dulu ke Denny perihal infonya yang hoax perihal putusan MK atau tertutup. Kita harus lawan kezoliman. Nah, akhirnya kan persepsi publik seperti ini. Dikira istana, dikira pemerintah ikut menjegal Anies Baswedan. Menurut saya tidak sama sekali. Menurut saya tidak. Dan bahkan pemerintah juga tidak tahu menahu ya tentang internal di koalisi perubahan. Apalagi kemarin Puan dan AHY juga saling bertemu setelah sekian lama tidak ada komunikasi politik. Akhirnya kemarin ketemu dan bahkan juga akan bertemu kembali. Ini ya bisa jadi di internalnya sendiri ya. Nah, dari berita ini ya, yaitu Denny Indrayana sebut Anies Baswedan akan jadi tersangka KPK, upaya jegal karir politik Anies Baswedan. Nah, dari sini yaitu Denny Indrayana kembali mengeluarkan hipotesisnya terkait nasib Anies Baswedan. Pakar hukum tata negara ini menyebut jika bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan akan dijadikan tersangka. Denny menyebut adanya dugaan penetapan tersangka terhadap Anies Baswedan ini kaitannya
kaitannya dengan perkara dugaan korupsi di KPK. Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Kata Denny dalam keterangannya tertulis pada Rabu 21 Juni. Bukan hanya saya, banyak yang sudah mengatakannya. Ferry Amsari, Zainal Arifin Mokhtar misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan sambungnya. Dia meyakini kalau narasi soal Anies Baswedan akan dijadikan tersangka itu erat kaitannya dengan Pilpres mendatang. Dia menduga ada kekuatan dari pemerintahan yang ingin menjegal atau menggagalkan pencapresan Anies Baswedan melalui penetapan tersangka itu. Penersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, kata Denny. Denny Indrayana menyatakan informasi ini juga sudah disampaikan anggota DPR RI. Kalau menurut saya sih, kalau memang benar-benar adanya dugaan kasus korupsi, menurut saya ya biarkan dulu lah. Saya yakin Anies tidak akan dipilih kok oleh masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya Anies Baswedan kawal sampai bisa mendaftar di KPU lah, menjadi Capres 2024. Kalau saat ini menersangkakan Anies memang sangat lucu sekali ya, karena apalagi Anies adalah satu-satunya capres oposisi lah di pemerintahan. Jadi menurut saya kawal Anies Baswedan sampai maju sebagai kontestan Pilpres 2024 sampai mendaftar di KPU besok. Kita buktikan Anies tidak terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Dan setelah tidak terpilih menjadi capres, nah KPK bisa segera mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi di Formula E tersebut. Kalau memang benar adanya dugaan kasus korupsi tersebut, menurut saya saat ini adalah kalau menjadikan tersangka Anies Baswedan juga menurut saya sudah terlalu mepet ya di KPU. Ya seharusnya sudah tahun lalu lah kalau KPK benar-benar kepengen menersangkakan Anies Baswedan, udah tahun lalu lah. Karena memang sangat lambat sekali ya kalau menurut saya sampai menjelang pemilu. Kalau memang di sini menersangkakan Anies, pasti pendukung-pendukungnya pasti banyak yang tak terima. Kemungkinan juga banyak masyarakat yang tidak terima dengan menersangkakan Anies Baswedan. Ya bisa jadi spekulasi semacam itu karena mendekati Pilpres 2024. Ini yang menurut saya wajib diwaspadai lah. Kalau saya sih biarkan Anies mendaftar di KPU dan menjadi capres pada pemilu mendatang, dan buktikan masyarakat tidak memilih Anies Baswedan. Nah, setelah Anies Baswedan tidak terpilih, baru KPK bisa melanjutkan kasus dugaan korupsi Formula E. Menurut saya itu lebih masuk akal ya, daripada saat ini dijadikan tersangka.